Selamat datang kembali di Rabuku Review Asik Buku. Kali ini datang dari seorang komika Suci 3 yang berasal dari Sumatera Utara, lalu pindah kuliah ke Jogja. Lalu di sana dia belajar stand up comedy, lalu ikut audisi Suci 3. Di situ dia juga bertemu dengan salah satu blogger, lalu jadi vlogger, yaitu Silesius Mas Alid. Komika itu bernama Benedion Raja Guguk. Benedion Raja Guguk. Dengan buku Ngeri-Ngeri Sedap. Buku ini terbit di tahun 2014. Jadi buku ini dan buku Pevita Pierce ini hampir bersamaan. Pevita Pierce itu terbit September 2014, sedangkan ini Ngeri-Ngeri Sedap terbit di tahun Oktober 2014, cuman beda sebulan doang. Buku ini adalah tapak tilas, lebih tepatnya tapak tilas dari Benedion Raja Guguk. Buku ini cukup lucu. Jika kalian perhatikan beberapa bab, di sini punya 10 bab yang menceritakan masa kecilnya Benedion, lalu mamanya yang pelit, kuliah di Jogja, bertemu Mas Alid, menceritakan bapaknya yang galak, lalu sebuah cerita di mana wisuda, dan selesai. Sama seperti Pevita Pierce, saya menunggu buku kedua dari Benedion Raja Guguk karena buku ini adalah tapak tilas Benedion saat sebelum jadi apa-apa hingga jadi komika Suci 3. Itu kan setelah jadi Suci 3, dia kan mengejar karirnya di dunia film kan. Nah, dan kita itu sebenarnya bisa tahu lewat sosial media, benar, nggak ada yang salah lewat situ. Cuman kita tuh aku sebagai pembaca dari berbagai macam bukunya public figure, itu kepingin tahu timelinenya dia itu kalau misalkan dibuat buku itu seperti apa dan bagaimana. Paling tidak kita tuh menemukan puzzle kecil yang kita tuh sebelumnya tidak tahu. Kalian tahu putingnya dari Mas Alid? Nah, di sini ada. Makanya itu saya kepingin banget Benedion Raja Guguk punya buku kedua. Karena sudah pasti yang jadi pembahasan adalah saat dia memproduseri atau menjadi aktor di dua film yang berbeda, dengan nama yang pertama dengan nama yang sama, Ngeri-Ngeri Sedap. Yang kedua adalah agak lain. Pengen tahu gitu, dia tuh kok bisa dapat peran di Ngeri-Ngeri Sedap, film Ngeri-Ngeri Sedap. Terus kok bisa film agak lain tembus 9 juta. Lalu bagaimana kehidupannya setelah menikah, punya anak sekarang, gundul. Itu pengen tahu gitu. Karena ya buku ini terhenti di Benedion wisuda. Udah. Berhenti di situ. Jadi hitungannya ini tuh adalah sejarah, bukan buku sejarah ya. Buku timelinenya Benedion dari kecil sampai wisuda. Jadi 21 tahun hidupnya dirapel menjadi buku dengan total halaman 203 halaman. Kalau di Word itu 203 halaman itu lumayan banyak loh. Kalau misalkan dibuat bolak-balik paling enggak harus ngetik 400 halaman. Ya kan ini bolak-balik plus gambar ya. Ada gambar-gambar Benedion di sini.
Dan yang paling epic adalah gambar-gambar Benedion dicampur animasi-animasi seperti ini. Di buku ini juga terdiri dari 10 bab. 10 bab yang berbeda. Bab favorit saya itu waktu dia namanya juga stand up comedian kan. Setiap bab selalu ada punchline kecil dan punchline besar yang di zaman itu di tahun 2012 itu merupakan hal yang lucu, tapi kalau misalnya dibaca sekarang masih relate, cuman kurang menjadi punchline kecil karena di masanya jadi punchline besar. Bab favorit saya itu saat mamanya rekreasi ya, jadi ada waktu di mana Benedion wisuda lalu mengundang orang tuanya ke Jogja selama mungkin seminggu, bisa jadi seminggu. Setelah wisuda mengajak mamanya untuk rekreasi keliling tempat wisata di Yogyakarta. Namun sayangnya dengan watak mamanya yang suka berhemat atau kata kasarnya pelit, itu menawar berbagai macam barang sangatlah tidak normal. Bisa seperempat harga barang yang dijual kan. Jadi itu bab favorit saya. Kenapa itu? Karena meskipun saya punya banyak teman yang berlatar belakang Sumatera Utara dan Batak atau dengan suku Batak, saya tuh baru tahu atau baru mengenal bahwa oh ibu-ibu Batak itu seperti itu gitu. Bisa menawar se ekstrim itu. Kalau misalkan memang ada ibu-ibu Jawa, tapi kan treatment ibu-ibu Jawa pelit itu juga ada, tapi treatmentnya itu tidak seperti yang digambarkan oleh ibunya Beni. Dan aku baru tahu kalau misalkan Beni itu anak kedua dari 4 bersaudara. Aku baru tahu itu, karena yang selama ini yang aku tahu adalah dia 3 bersaudara. Kenapa aku baru tahu? Karena yang ditampilkan di sosial media itu adalah kedua adiknya, kakaknya nggak tahu. Dan di sini diungkaplah kalau dia adalah 2 bersaudara, anak kedua dari 4 bersaudara. Ceritanya adalah kakaknya diasuh oleh kakek neneknya. Jadi lama nggak bertemu, Beni anggap dia anak pertama. Lalu di sanalah sebuah cerita banyak terjadi, mulai dari drama orang tuanya, drama dia bersama bapaknya, drama dia bersama ibunya, dan ibunya yang gaptek, bahasa kekiniannya gaptek teknologi, yang menakut-nakuti anaknya dan suaminya atau ayahnya Beni itu karena teknologi. Lalu di situ juga menceritakan bersama Mas Alit, beasiswanya yang ketemu teman-temannya juga, yang makannya kurang pedas dan lain-lain. Begitu kesimpulannya dari 10 bab terjadi, 10 bab yang ada. Jadi konten buku, jadi rating untuk buku ini kira-kira 7,5/10 di zamannya ya. Maksudnya ini buku lama. Kalau dibaca untuk sekarang masih baik, tapi mungkin yang diperbaiki adalah artwork seperti ini itu diperbaiki lagi. Bagus, cuman gimana ya? Mungkin kalau misalkan artwork atau kartun-kartun ini dipoles sedikit lagi dengan warna-warna, dan biar nggak kosong gitu aja, belakangnya backgroundnya biar nggak kosong, dengan warna-warna yang mungkin minim atau yang lebih nyata gitu. Atau memang saya nggak tahu konsepnya Benedion memang yang menggambarkan perpaduan antara
foto dia dan foto kartunnya seperti ini nggak tahu lagi, tapi menurut saya 7,5/10 itu lumayan bagus, masih bagus lah, masih bagus ya. Cuman ini tadi penggabungan antara warna, harusnya kalau foto, kalau animasinya ini juga berwarna, mungkin akan bisa lebih, mungkin 8,5/10. Sayangnya kan ini nggak berwarna, foto-foto ini nggak berwarna, gambar-gambar ini nggak berwarna. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah nonton Rabuku. Rabuku ini mungkin akan menjadi konten paling konsisten. Selanjutnya saya akan mereview buku, salah satu buku dari seseorang yang viral pada waktunya. Seseorang yang, orang ini siapa tiba-tiba viral dengan gaya eksentrik, dengan quote-quotesnya dan lain-lain lah. Bukunya itu cukup unik, pada zaman itu lumayan mahal daripada yang lainnya. Buku dari Bene itu nggak ada harganya sih. Nggak ada harganya. Oh, cukup mahal bukunya, buku yang akan saya bahas di minggu depan, Rabuku minggu depan. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video Rabuku selanjutnya. Bye bye.